Hai guys, welcome back to Pre-Workout Podcast. Kali ini hostnya sedikit berbeda dari yang biasanya. Biasanya mungkin sama Anggi. Di podcast kali ini ada gua, Coach Yuda, sama dibantu dengan Coach siapa? Iksan. Coach Ihsan, Coach Ayam Iksan. Hasibuan. Ayam Hasibuan. Oke. Nah, jadi kali ini Pre-Workout Podcast sedikit berbeda karena cuman kita berdua, dan kali ini kita bakal ngebahas soal training round Ramadan atau latihan di kisaran waktu selama berpuasa. Pastinya kan banyak yang berbeda dari keadaan normal ketika lo berpuasa. Yoi. Seperti contohnya pasti ya lo kondisi lebih lemas. Karena gue nggak berpuasa, jadi gue nggak pernah tahu. Jadi kalau keadaan lo selama latihan berpuasa tuh gimana, San? Share sedikit dong. Gue orang yang latihan memilih jam setelah buka puasa ya. Hmm. Gue ngerasa gue nggak oke banget kalau misalkan latihan di sebelum atau sesudah sahur atau sebelum buka Hmm. puasa. Karena ya pertama gue kerja online and offline kan. Ya, betul. Jam tidurnya kurang banget. Energinya pasti kurang banget. Jadi gue milih itu di malam hari. Nah, pas gue latihan di malam hari, let's say lah, gue bukan buat flexing, tapi ketika gue ngerjain dumbbell row misalkan kayak kalau lagi nggak puasa, itu gue bisa Hmm. ngangkat kayak sekitarnya 40 easy lah gitu kan, kalau single arm Hmm. dumbbell gitu. Nah, kemarin-kemarin gue waktu ngerjain dumbbell row, Hmm. even abis buka puasa, itu gue cuma bisa ngangkat 25-30-an doang. Gila, turunnya lumayan jauh juga ya, kayak hampir Lumayan jauh juga, ya. Mungkin karena pemilihan makanan gue juga kali ya, gue juga pilih hmm. makanan-makanan yang apa namanya low GI kali, kalau low glycemic index itu kan dia ini ya lambat serap ya kalau nggak salah ya. Ya, Nah, betul. jadi mungkin karena pemilihan makanan gue yang low GI jadi kayak eh energi yang dari makanannya jadi lebih ya ibarat kayak gue nggak terlalu pakai energi yang dari makanan gue, jadi kayak Hmm. energinya nggak ada. Mungkin bisa aja lo bisa naikin strength lo, bisa aja Hmm. bisa aja lo bisa nggak terlalu drop dari segi strengthnya kalau misalkan pilihan makanannya lebih oke kali ya. Tapi yang jelas kalau lagi puasa, gue pun bilang sama klien gue nggak mungkin lo latihan dengan intensitas yang sama, nggak mungkin, Betul. nggak Ya mungkin banget. nggak make sense sih. Ya, Soalnya uh, even lu makannya yang lumayan cepat diserap juga, gue rasa itu ya, terlalu terlalu cepat juga iya, untuk, apalagi buat maintain aja sulit, apalagi lo mau picking ya, iya itu betul nggak banget, mungkin banget. betul betul. Jadi yang pasti sih gue juga bilang ke beberapa klien gue, kalau lu memang punya energy level masih oke untuk maintain, silahkan. Tapi gue tidak rekomendasikan juga untuk maintain. Karena itu Ya, rasanya berat sih. Apalagi orang dengan stress level yang lumayan tinggi. Kita kan nggak tahu klien kita kayak gimana. ya. Ya kan? Nah, itu dari lo. Keadaan puasa lo berarti buat latihan lumayan menurun lah ya. Performance-nya bisa dibilang. Main gede. Jadi gainsnya Ya, ditunggu dulu sampai iya, akhir lo puasa, lebaran iya, baru iya, gains lagi. iya. Oke, Ada tuh kalau misalkan lo pengen tetap pas ototnya kejaga, lo tetap gede, ada caranya. apa tuh bang? Lo pakai steroid. Kalau lo pakai Aduh. steroid tetap terjaga. Gue ngobrol-ngobrol sama dokter Praja, wah gokil tuh kalau misalkan orang-orang yang pakai steroid kenapa mereka bisa tetap kejaga ototnya? Ya karena pakai PED, pakai PED. Kalau Ya, pakai ya. PED bener-bener bisa 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 aja justru kontradiktif. Jadi kayak energi lo justru dikit tapi tenaganya tetap ada. Even lo ngerjainnya pas lagi puasa, bukan pas lagi buka. Oh Itu ya, iya, bisa aja terjadi. begitunya. Mm-mm. Sebegitu Oh, pengaruhnya, iya. Segitu gila. pengaruhnya. Tapi kalau kita yang kalau kalau orang-orang yang natural ya jangan diharapin. Gue aja bilang ke klien-klien gue kayak ini udah masuk bulan puasa. Gue bakal merubah pola latihannya. Mungkin dari segi intensitas kita bisa berubah atau dari pemilihan jenis gerakan kayak exercise selection-nya gue rubah. Kayak oke, biasanya kita ngerjain barbell back squat yang high fatigue gitu kan. Mm-mm. Kita ganti aja dulu ke mesin-mesin yang lebih low fatigue dulu karena
lo pasti mendengar di banyak sosial media yang coach-coach yang menyarankan buat latihan, tips-tips latihan atau memilih jam latihan. Ada yang Ya. menyarankan setelah sahur. Ada yang menyarankan sebelum buka. Mm-mm. Ada yang menyarankan setelah buka, gitu loh. Mau dimanapun itu sebenarnya ada kurang dan lebihnya juga kan, Ya ya kan? pasti. So lu jangan expect. Pertama lu jangan expect buat naikin massa otot ketika lagi puasa. Jadi gue bilang lu bakal maintenance, pola latihan bakal dirubah. Nah, Mhm. kalau misalkan pemilihan latihan, gue bilang, gue jujur-jujur aja, gue pribadi memilih latihan malam, itu pun energinya nggak bakal balik seperti kita lagi nggak puasa. Yang Ya. paling lucu kalau misalkan ada yang menyarankan latihan setelah sahur, itu gue bilang sendiri ke klien-klien gue, bukan gue bilang itu bukan apa namanya saran yang wise dari seseorang, Mhm. tapi menurut gue em, itu ibarat kayak lagi lo mau bunuh diri deh. Karena 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 gini deh, kalau misalkan orang buka puasa, Mhm. kalau ketika orang Sahur. latihan setelah sahur, Mhm. energinya memang ada, apalagi kalau misalkan lo memilih makanan-makanan yang tinggi gula lah, yang cepat Ya. serap itunya makanannya. Ada energinya, cuma rasa hausnya tinggi banget. Oh, iya, Dan betul. secara mental, iya, dan Betul. secara mental lo nggak bakal siap menjalani aktivitas karena entah lo kerja atau siang-siangnya lo cuacanya panas itu benar-benar mampus banget. Deh. eh Even intensitasnya dikurangin, lo pasti bakal ada perasaan bersalah kayak anjir gue latihannya jelek banget hari ini. Jadi jangan expect gimana. Makanya usahakan jangan latihan di setelah sahur sih buat orang lagi puasa. Tapi ya kalau misalkan bisa ya silahkan aja. Cuma jangan berharap lo naikin massa otot. Even maintenance aja susah tuh. Ya. Gue juga beberapa klien gue juga bilang sih mereka lebih pilih untuk latihan setelah buka karena mereka bilang kalau lo habis sahur terus lo pengen minum kan udah nggak bisa ya biasanya. Memang memang udah nggak bisa kan sahur tuh Betul. stop jam berapa sih San? Oh, habis sahur Sahur tuh beda-beda. Ada beda-beda yang sahur itu ya kan tiap-tiap daerah beda-beda ya. ya Tapi daerah. rata-rata ya sebelum 10 menit Mm. dari azan atau pas azan. Pas azan udah nggak boleh makan lagi. Nah, ya iya kan rata-rata juga orang yang latihan habis sahur itu kan pas paginya kan Betul. kata dan mereka juga kesulitan mereka bilang sih kalau mereka udah sempat sempat nyoba-nyoba sendiri mereka latihan setelah sahur itu temptationnya yang satu dehidrasi lo perlu Betul. hydration kan selama selama Betul banget. berpuasa itu ya itu hal yang paling sulit untuk manusia even nggak puasa aja lo perlu hidrasi yang bagus lo perlu asupan air yang bagus ketika lo berolahraga lo ngeluarin keringat yang dimana itu suatu hal yang perlu lo jaga sebenarnya H2O lo keluarin itu bakal jadi tantangan sulit sih kalau untuk Ya, makannya sih gue rasa itu tidak akan terlalu berpengaruh banyak ya ya. karena Mm. Orang makanan kan lebih ke haus sih. asli Lebih ke haus sih. Bahkan gue lebih bilang ke ke klien kayak sore mungkin secara psikologi lu lebih ready sih. Kalau misalkan lu mendekat atau menjelang buka puasa. Karena ya yang di pikiran lo udah fresh kayak oke bentar lagi gue buka. Jadi nggak apa-apa gue latihan agak capek gitu loh. Haus gak apa-apa, udah tanggung gitu. Tapi kalau ya sebelum atau sesudah sahur kan pasti nggak mungkin berpikir kayak gitu kan. Yang dipikirin malah kayak anjir gue bakal puasa lama nih sampai sore gitu loh. Kerja lagi, apalagi apa nih kerja juga gitu. itu deh Entah banyak pikiran atau cuaca panas, apalagi Jakarta gitu. Wah, pasti bukan pilihan yang oke sih. latihan yang tepat sih betul Ya, kalau sore aja meskipun secara mentality oke, lu juga harus khawatir yang namanya kram. Karena keram kan, ya lah, kan gak hmm. ada cairan di badan lu, Ya, udah betul, habis. betul. Ya kan? Hmm. Lu butuh hidrasi juga, ya potensi buat kram ya gak lebih gede lagi. Asli. Even Pasti. even dengan intensitas yang diturunin ya Betul, betul. Ya, kita kan tahu ada intensitas yang baseline-nya dari effort kayak RPI dan RIR ya gitu kan. Gue saranin ya buat orang-orang kalau misalkan latihan di bulan puasa, eh pas kalau misalkan gue lebih saranin buat yang ini ya, buat yang sebelum buka
ya mainlah di RPI 5 lah paling gede, jangan main di lebih dari itu. Mungkin kita bisa aja agak pepet-pepet di rear 3 atau RPI 7, mungkin di gerakan-gerakan yang isolation movement aja. Ya, Kalau gerakan-gerakan yang compound yang Kompon high sih, fatigue ya lu banget, gempor sih abis itu. jangan sih. Udah penyet terus lo buka lebih awal nanti. Asli. Suicide itu sih. Asli. Iya, Emang gue juga rata-rata ngasih ke klien gue kayak, udah lu main RPI santai aja. Walaupun kadang-kadang lu pasti punya beberapa klien yang agak batuk lah kalau dibilang ya. Agak batuk. Kayak, coach tapi gue masih bisa nih. Oh, ya kalau gue sih, ya silahkan coba dulu. yep, Gue planning kayak gini supaya lu tuh bisa survive. Supaya lu tuh biar besoknya juga enak. Jadi gue kasih iya, nih, ya udah lu mau nge-push sedikit, silahkan. Tapi besoknya muncul laporan, coach kayaknya salah pilih deh gue buat nge-push RPI 8. Ya siapa juga yang suruh lo nge-push jauh-jauh, kan lu udah tahu kondisi badan lu kayak gimana. Jadi memang, even lu sampai RPI 5 ya, kalau gue sih masih gue taruh ya 6-7 lah kalau gue. Tapi ya lu sampai 5. masih bisa lah 6-7. Gue pribadi nyaranin buat orang-orang yang masih memilih pakai gerakan-gerakan back squat gitu-gitu. Mm-hmm. Cuma kalau gue sendiri kan gue latihan lebih banyak ke mesin ya. Mm-hmm. Apalagi gue latihannya setelah buka. Ya main di rear 2, rear 3 masih masuk lah. Tapi dengan beban yang nggak lebih berat dari Ya, pas lagi nggak puasa, pasti. ringan aja lah. Kalau gue pengalaman ngajar kan kita, ya lo tau lah online coaching kita juga lumayan oke. Jadi kayak dari Mm. pagi sampai sore online coaching itu kalau malam itu gue selalu ngerasa nggak fresh ketika latihan. Bener-bener kayak energi gue habis banget. Bener-bener habis banget sampai kayak nafas gue itu lebih engap-ngapan dan detak jantung gue tuh lebih cepet. Even itu bebannya nggak berat. Kalau misalkan kalau dibanding dengan yang pas lagi nggak puasa. Kalau pas Mm. puasa, wah, gue udah sering kali beberapa kali latihan selalu deg-degan terus detak jantungnya tinggi banget. Kayak kayak abis lari gitu, bener-beneran kayak abis lari. Jadi kayak high intensity juga jatuhnya Itu kan. aja kayak high intensity, iya. Dan itu pun mungkin bisa jadi ganggu ke tidurnya kita juga nanti, pasti kan. Nah, itu. Karena pasti menurut gue juga beberapa orang akan kesulitan dengan jam tidur. Ya, Ya sih. Gue sih nggak, ya gue nggak puasa juga gue bilang. Jadi gue nggak bisa memberikan apa-apa. Tapi berdasarkan obrolan dengan beberapa klien gue, mereka bilang ketika sahur mereka sudah kesulitan untuk tidur lagi. tidur lagi. Jadi mereka aktivitas sampai pagi, terus biasanya kalau jam makan siang mereka tidur colongan. Dan gue nggak tahu juga kan kalau tidur colongan begitu apakah mereka benar-benar bisa tidur kayak 30 menit sampai 1 jam untuk carry on kegiatan sehari-hari. Karena menurut gue kalau misalnya jam tidur lo udah mulai ngaco dan lo juga tetap mencoba latihan dengan intensitas yang normal itu sih udah sulit sih. Kalau lo sendiri gimana, San? Selama berpuasa ini jam tidur lo? Gue kasih gambaran buat lo yang nggak puasa ya. Pertama, yang jelas, kita juga harus lihat nih, jendela makan lebih pendek, ya kan? Ya, Jendela makan lebih pendek. Jendela makan lebih pendek, jadi lo harus mengorbankan yang namanya tidur juga. Apalagi kayak gue makannya kayak ya, gue nggak bohong, gue cuma 3.000 kalori lah. Hebat banget sih orang-orang pada 3.000 kalori yang lain ya. Gue badan segini 3.000 kalori doang susah. Hebat sih orang-orang kayak gue ngeliat-liat, wah makannya 3.000 kalori semua. Curhat dikit. Dah, dengan jumlah kalori yang gede, gue pasti nggak bisa dapetin tuh 3.000 kalori. ya Accidentally cut sulit lah sih. hitungannya, ada accidental cut lah. Karena bulan puasa hitungannya kayak lagi cutting, kayak lagi defisit kalori. Tapi yang jelas yang biasanya gue udah bisa berhenti makan di bawah jam 10, sekarang mau nggak mau ya jam makan gue paling telat ya jam 11 udah baru kelar gitu loh. Nah, itu pun udah mempengaruhi jam tidur gue yang jauh lebih pendek, ya kan? Habis makan, belum tentu bisa tidur. Ya, betul. Karena kan ada distraksi dan kita harus harus capek dan harus ngantuk dulu baru bisa tidur kan. Susah buat Betul. maksain kayak dalam keadaan masih fresh buat tidur. Susah banget sih. Eh jam tidur bergeser udah pasti tuh dari gara-gara jam makan yang Nambah. bertambah itu karena jendela makannya dipindah lah hitungannya dari yang Ya, harusnya siang bisa makan kita cuma bisa makan di malam harinya. Nah, eh
jam antara meal plan itu juga meal per meal itu juga harus ada apa namanya jarak kan. Kayak abis Ya, buka, lo harus berjarak dengan terus makan yang kedua gitu. Misalkan kalori lo pengen lo penuhin, even lo makan di 1000 sampai 1500 juga harus begitu juga kan, buat ya menuhinnya kan. pastilah. Yang jelas jadi kan tidur lebih terpotong tuh. Jadi gue tidur sekitar sejam 11 jam 12-an lah baru bisa tidur. Yang biasanya gue jam 11 paling lama tidur udah bisa lah, udah oke Mhm. lah. Nah, terus gue harus bangun di jam setengah 4 atau jam bangun sahur. Mhm. Itu berarti tuh kurang lebih 3 jam berarti. Gila, 3 jam gue sih bete Iya, sih, gue tidur 3 jam, habis itu bangun buat makan, habis itu kayaknya sih gue nggak bisa lagi untuk tidur habis itu. iya. Nah, setelah itu kan gue harus menunggu jadwal sholat subuh. Jadi gue dari Oh jam iya. dari jam 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 setengah 4 bangun, makan sahur, terus nunggu dulu buat sholat subuh. Karena disarankan kan nggak boleh tidur dulu. Mhm. Nah, setelah itu, setelah sahur, gue beda lagi nih. Gue Bedanya habis gimana nih? subuh, Hmm. dari Senin sampai Kamis, gue harus kerja jam 6 pagi. Oh iya betul, lo ngajar pagi ya. Kelas, ngajar kelas pagi. Tiap gue ngajar kelas, gue dalam keadaan setengah bangun, Tengah bangun. ngantuk gue udah ngawang-ngawang gitu kalau ngomong kadang-kadang. Apalagi di kelas yang kedua. Kalau kelas yang pertama gue masih fresh-fresh dikit lah. Tapi kelas yang kedua tuh udah pikiran kayak gue pulang ini bakal tidur lagi sih. Gue ada baca IG-nya Coach Visal, Oh, Coach Coach Vic ya. Vicky. Eh. Ehm, eh, Coach Visal siapa ya? Bener sih, Iya, Visal Vicky. Danani namanya, Coach Vic ya. Bener ya, Coach Vic Coach Vicky. nih inget eh orangnya nih. dia ada bikin strategi tidur dan yang jelas tidur setelah sahur pasti kayaknya lebih susah deh. Kecuali kalau misalkan jam jam apa ya jam kerja lu nggak di jam pagi gitu. Kalau misalkan jam 9 jam 8 masih oke lah. Cuma gimana ya kalau lo tidur setelah sahur, kalau gue pribadi secara mentalnya bangun itu akan lebih susah. Karena Ya kan? Nggak tahu, lu bayangin aja, coba aja. Lu bangun di jam-jam 3 gitu, lu tidur mm, lagi, itu bakal lebih susah buat bangunnya. Kayak lu tidur di fase keduanya gitu loh. Kayak lu tidur pertama oh terus lu tidur fase iya. kedua, jadi lebih lama dan lebih susah buat bangun. Nah, gua tuh selalu tidur, Mhm. tidur lagi itu setelah gue pulang kerja. Setelah pulang kerja, gue tidur dulu sampai jam 12. Dari jam 8 sampai jam 12 baru itu dalam keadaan bangunnya agak-agak fresh lah Mhm. gitu. Yang jelas jam Oke. tidur juga kacau sih. Yap. Kacau Ya, banget. kacau sih. Apalagi maksudnya untuk kita orang yang bekerjanya lumayan jamnya berbeda ya. Kita coaching jam pasti berbeda dengan orang yang normal. Gue Ya, ngebayangin akhirnya gue bisa berpikir kayak gue ngebayangin gue di posisi klien gue yang kerjanya jam 9 ke jam 5 sore. ya, Kalau misalnya mereka setelah sahur mereka nggak bisa tidur. Terus tidur jam betul. mirip-mirip lah kayak lo, jam 11-12. Tiap hari berarti cuma tidur 3 jam, 4 jam. Apa nggak jadi Betul. zombie terus mau latihan berat begitu Ya, 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 ya itu gila sih. ya. Makanya itu bahkan kalau misalkan berusaha buat tidur pun waktu setelah sahur agak susah buat bangun, beneran agak susah. Susah banget Hmm. buat bangun, lu butuh kayak nambah ekstra jam lagi buat tidur. Jadi memang kayak itu pilihan orang-orang yang ngejalanin puasa, pilih kayak ini gue harus tidur lagi apa enggak ya, gitu loh. Susah karena yang kalau udah tidur lagi tuh bangunnya agak susah, even pakai alarm. Apa Susah banget. bisa jadi juga karena posisinya eh, lu masih mencerna makanan juga kali ya. Karena kan untuk mencerna makanan kan lumayan lumayan lama, lumayan Ya lama terus mungkin wah, bisa aja. bisa aja. Ya bisa aja. Jadi ya kita nggak tahu gimana cara sistem tubuhnya bekerja. Mungkin Ya orang-orang sih. yang nutrisionis yang lebih ngerti ya. Tapi Betul. ya itu susah banget sih buat bangun lagi. Jadi saran gue kalau misalkan di bulan puasa ini ya lu latihan ya secukupnya aja. Nggak usah Intensitasnya ambisius jangan ambisius jangan lah ya. ambisius dulu. Lo harus ingat esensi dari bulan puasa itu adalah ibadah, bukan naikin massa Anjay. otot, ya kan? Betul. Jadi Nggak lupain realistis dulu, sih. iya, ya lu lupain dulu apa namanya, lu kesampingkan dulu yang namanya naikin massa ototnya, perbanyak ibadah dengan apa? Tidur,
di siangnya. Gue dengar juga katanya tidur siang itu ini ya, sunnah juga ya. Sunnah, Sunnah iya, ya. ibadah. Berbahagialah untuk klien-klien kita yang masih bisa tidur siang di puasa. Iya, yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan, kalau enggak ya udah jalani ibadahmu dengan Iya. kuat. Oke. Nah, gue punya satu pertanyaan lagi. Untuk pasti kan nanti setelah puasa selesai, setelah Lebaran, orang akan kembali ambisius untuk berlatih, ya Ya. kan? Lu punya kiat-kiat atau tips nggak sih kalau buat transisi workout plan lo setelah berpuasa ke keadaan normal? Tapi biasanya sebelum sebelum lu pindah ke latihan normal, lu harus melalui yang namanya fase Lebaran dulu. Oh, betul. Lebaran tuh di mana Dulu. makanan lagi banyak. Nah, gue sih lebih kayak kalau lo Lebaran, enjoy masa Lebaran lo. Terus Ya, ya udah makan makan yang secukupnya dan lebih aware dengan apa yang bakal masuk ke mulut. Jadi jangan sampai malah malah menyebabkan jadi sakit gara-gara terlalu banyak makan makanan yang berminyak lah dan lain-lain gitu. Buat latihan sih cuma balik lagi aja berubah ke zona latihan yang apa? Yang normal, cuma pelan-pelan aja. Karena kan selama 1 bulan kita mempertahankan masa otot atau mengurangi terjadinya loss ya masuk. gains, Ya, masa loss kan. Tapi ya namanya otot kan stimulusnya adalah latihan kan. betul. Ketika terus dari segi energi ya stimulusnya ya dari makanan kan. Selagi makanannya udah balik, energinya juga pasti bakal balik juga. Tapi ya jangan langsung ngegas balik ke posisi awal, pelan-pelan aja dari transisinya, mulai ubah-ubah gerakan-gerakannya yang awalnya udah dirubah ke mesin, balik lagi ke free weight. Atau yang selama ini main di RPI 5 di bulan puasa, mulai naikin lah ke intensitas Ya, yang awal lagi, masuk ke week baru aja. tetap Gitu aja progressive sih. overload lah ya. Yoi, Nah, iya, nggak yang tiba-tiba, oke udah nggak ya. puasa, makan dulu kayak biasa, langsung hari pertama gaspol. Besoknya Kalau capek semua badannya. kalau buat latihan sih kayaknya nggak ada problem sih. Lebih ke kayak ini sih dari segi nutrisi kali ya, dari segi makan karena kayak selalu terjadi perasaan bersalah setelah Lebaran sih. Ya, betul, betul. Ya, Eh tahun lalu sih beberapa klien gue untungnya tidak ada yang seperti itu. Jadi gue bilang mereka khawatir kayak ya nanti Lebaran gue nggak bisa makan yang ini dong. Lo bisa tetap makan, tapi keep in mind portionnya lo atur. Lo tetap bisa kok makan semuanya karena kan rata-rata pasti klien-klien gue juga gue suruh lo naikin aja kaloris lo sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau misalnya lo Lebaran lu nggak keep in mind ya 1-2 hari itu bisa jadi bumerang sih. yoi. Karena Ya, makanannya juga ya. penuh minyak, Karena kan santan-santan segala macem. nggak semua orang yang punya apa namanya pemahaman soal nutrisi kayak kita, kayak coachnya sendiri, kayak Hmm. sudah berdamailah sama makanan-makanan. Nggak semua orang bahkan klien-klien ya, nggak semua klien juga bisa menerima kayak bahwa makanan itu nggak semuanya yang bersifat apa namanya berbahaya. Nggak ada makanan yang bahaya, cuma dari segi porsinya aja. Betul. Cuma dari porsinya aja. Cuma memang sih ketika lo udah puasa selama 1 bulan, mempertahankan atau kayak melawan hawa nafsu lo, ketika rendang ada di depan muka lo, wah appetite-nya jadi gede banget, jadi pengen banget makan banyak beneran. Kalau gue sih bisa makan 4 sampai 5 kali ya pas lagi lebaran nih, bodo amat sih. Gue karena ada secara mental gue nggak ada perasaan bersalah setelahnya. Nggak ada Ya, perasaan bersalah setelah. itu lagi sih. Sebenarnya puasa ini juga bagus untuk klien-klien kita yang mungkin bisa gue bilang ada eating disorder atau kesulitan untuk nge-track makanan mereka. Ini adalah waktunya mereka untuk belajar uh, tentang gimana sih makan dengan apa ya bisa dibilang intuition, mindful eating ya itu gue baru inget tuh, mindful eating. Karena mereka kan juga karena yang seperti lu bilang time window makannya berkurang, mereka harus ngatur supaya makanan yang masuk juga bagus. Jadi mereka udah mulai bisa ngatur portionnya, milih
kandungan nutrisi makanannya seperti apa. Jadi udah mulai mengerti lah relation mereka dengan makanan juga semakin membaik. Ya. Gue rasa ini bulan Ramadan adalah banyak hal yang bisa dipetik sih untuk beberapa klien kita yang kesulitan dengan relationnya dengan makanan. Yoi, betul banget. Ya, hitungannya kan kayak intermittent fasting ya. Ya Sebenarnya betul. Sebenarnya intermittent fasting. intermittent Cuma dengan fasting. jam yang lebih panjang aja. Cuma jam yang lebih panjang aja. Oke. Nah, kalau dari gue sih sepertinya semua pertanyaan yang ingin gue tanyakan sudah terjawabkan di session podcast kita kali ini. Apa ada tambahan dari Bapak Iksan? Ya, gue sebagai warga Sebagai warga apa ini? mayoritas. Mayoritas, oke, siap Bang. Enggak, yang jelas gini lah. Kalau latihan itu nggak selalu progresnya naik terus. Ya, nggak selalu linear, betul. Ya, buat kita yang beragama Islam ya harus fokus menjalankan ibadah puasanya. Jadi kita memang lebih fokus memperkuat ibadahnya ketimbang lu fokus ke latihannya. Latihannya ya secukupnya aja, yang penting masa otot lo tetap terjaga. Karena otot itu cuma perlu distimulus lagi aja nantinya ketika udah kelar bulan puasa. Karena kan kita ada yang namanya muscle memory. Jadi jangan khawatir. Buat kalian-kalian yang lagi puasa, ya latihan seperti biasa aja, kurangi intensitas. Terus ya udah, makan yang cukup. Nah, gue ada saran satu lagi. Nah, Buat gimana? yang kesusahan menuhin kebutuhan protein harian, karena makan protein itu sangat-sangat mengenyangkan. Di sini peran whey protein sangat besar. Jadi gunakanlah whey protein. Itu Betul paling juga. oke sih. Betul Itu juga. yang betul, iya. Ya. Gue bilang ke klien gue kayak, lo tuh gak bakal mudah buat makan ketika lo buka. Yang lo pikirin yang manis-manis dan yang enak-enak. Ketika lo makan ayam, lo pasti bakal kayak dalam keadaan kayak, lo gak bakal enjoy makan ada ayam gitu-gitu. Terus jam makan lo kan jadi lebih pendek kan, jadi kayak rentang waktu antara makanan pertama sama makanan kedua kan juga agak mungkin butuh kayak 1-2 jam gitu. Ya. Ketika lo makan juga pasti bakal dalam keadaan kenyang. Jadi solusi yang paling oke ya mending penuhin dari whey protein aja. Protein. Jadi disinilah fungsi dari whey protein dan orang harus sadar whey protein adalah suplemen tambahan. Di sini peran suplemen tambahan. Gue bisa 4 scoop. 4 scoop. Ya dibagi dua Ya, malam 2 ya. 4 scoop, let's say roughly 1 scoop itu 20 sampai 25 gram lah ya. Ya. 100 gram ya oke lah. Oke lah, 100 aman gram. banget. Ya, buat orang-orang yang protein harian yang nggak terlalu tinggi, ya udah enak banget itu whey protein. Asli. Tinggal minum doang lagi kan. Iya. Dan Whey protein. ya, whey protein betul juga untuk menambah kebutuhan protein. Ya, oke. Gue rasa podcast kita kali ini lumayan insightful ya. Banyak banget insight-insight yang mungkin poin-poin kita dan pendengar podcast kita bisa ambil. Mungkin bisa dijadikan bahan percobaan juga, kayak nyobain workout yang pas di sahur. Lo mau nyobain, kalau kata Iksan tadi bunuh diri katanya. Bunuh diri. Coba bunuh diri. Terus kalau lo mau yang eksperimen di dekat jam berbuka atau setelah berbuka itu juga bisa. And then soal jam tidur, pola makan, nutrisi itu juga udah Iksan sampaikan. Semoga apa yang kita omongin di podcast kali ini bisa jadi informasi yang menarik buat kalian semua yang dengerin, dan ditunggu lagi podcast kita yang selanjutnya. Oke deh, so see you guys. Gua Yuda dan gue Iksan. Sampai berjumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah. Jaya.